Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in wa khususan ila jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa asatidatina min awalihim ila akhirihim al-ahya'i minhum wal-amwat wa khususan ila walidaina وإلى مؤلف هذا الكتاب شمس الله في سعيد محمد عبد الله الحديث عن لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا مدده وأفاض علينا بركاته في الدارين آمين. Saudara-saudari semuanya, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah yang pertama dari 5 kaidah utama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kemarin sudah dijelaskan bahwa beberapa hal terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Di antaranya tentang maksud daripada niat ini. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ada hal-hal apa namanya lain yang terkait dengan maksud itu. Ada beberapa hal, ada dua. Sekarang masuk ke yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita bahas. Al-amru tsani istiratu ta'yini fi ma yaltabisu duna ghairihi. Al-amru tsani adapun perkara yang kedua dari apa namanya konsekuensi bahwa niat itu fungsinya adalah tamyizul ibadat minal adat dan tamyizu rutabil ibadat ba'diha min. Istiratu ini ialah disyaratkannya menentukan Prima di dalam sesuatu yang tabisu yang serupa apa duna ghairihi tidak lainnya ma. Qala fi syarhil muhadzabi, qala berkata siapa Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dalam syarh muhadzab, dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya istiratu ta'yin fi ma yaltabisu, bahwa ibadah yang mirip atau serupa dengan lainnya itu harus ditentukan apa namanya menentukan ibadahnya itu, bentuk ibadahnya itu, jenis ibadahnya itu harus dijelaskan. Dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Ya, ini dalilnya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Wa inna ma dan hanya sesungguhnya likulli imri'in ialah bagi setiap orang ma adapun sesuatu nawa yang berniat siapa ini. Ainawahu. Nawa yang berniat siapa likulli imri'in. Fahadha zahirun istirat tayin. Fahana maka adapun ini zahirun ialah jelas istirat ini di dalam disyaratkannya ini menentukan. Lianna aslan niyati karena sesungguhnya asal niat, fondasi niat, uhima ialah dipahami kata aslinya min awalil hadis dari awal hadis innamal a'malu binniyat, yaitu lafal innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini panjang ya. Kemudian di awal itu Nabi bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, di belakang.
belakang sesudah ini. Nah, ini hadis innamal a'malu binniyat ini adalah menjadi pondasi bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu jadi asal dari disyariatkannya niat. Sementara bagian-bagian mana yang harus ditentukan, dijelaskan di dalam rangkaian niat itu adalah masuk di dalam sabda Nabi wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa dzalika kas-sholati, wa dzalika dan adapun itu istiratut ta'yin fima yaltabisu duna ghairihi. Kas-sholati ialah seperti salat. Wa yushtaratu at-ta'yinu fi faraidiha. Wa yushtaratu maka disyaratkan at-ta'yinu apa menentukan fi faraidiha di dalam fardu-fardunya salat li tasawid zuhri wal asri karena samanya sholat zuhur wal asri dan asar fi'lan dalam pelaksanaannya wasuratan dan bentuknya. Makanya di dalam niat itu ya harus tentukan usolli fardhu zuhri. Sebutkan zuhur. Kalau asar usolli fardhu asri. Jadi al-asrihnya itu namanya ta'yin ya. Menentukan apakah itu asar atau zuhur. Kenapa? Karena antara asar dan zuhur ada kesamaan-kesamaan. Kesamaan jumlah rakaatnya, walaupun waktunya beda. Ini ya. Makanya perlu masuk dalam rangkaian niat. Adapun usollinya itu masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Fardhu zuhurnya itu dan asarnya itu namanya takyin. Takyin. Ini dengan demikian betapa pentingnya ya mengucapkan, melafalkan niat. Jadi niat itu diucapkan, kemudian biar hatinya nanti tertata seperti yang diucapkan. Jadi talaffuz biniyah itu sunnah, sementara ada di hati itu yang wajib. Tetapi hati itu kalau tidak dituntun itu bisa malah kemana-mana, tidak tertata. Fala yumayyizu bainahuma illa tayyinu. Fala yumayyizu maka tidak membedakan bainahuma di antara asar dan zuhur, zuhur dan asar, illa tayyinu kecuali ta'yin. Jadi yang bisa menentukan, membedakan apakah ini sholat zuhur atau sholat asar, yaitu dengan ta'yin itu. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asar. Wakar rawatibi dan seperti sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Itu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Wa yustaratu maka disyaratkan ta'yinuha apa menentukan ini rawatib. Biidofatiha dengan mengidofahkan, menyandarkan rawatib ila zuhri kepada zuhur. Masalah umpamanya. Usolli sunnatan qabliyatan zuhri. Usolli sunnatan apa namanya qabliyatan asri. Jadi disebutkan kepada zuhur atau asar. Jadi ini namanya ta'yin ini ya. Karena sama-sama dua rakaatnya. Au kauniha allati qablaha ya. Atau kauniha adanya rawatib allati qablaha yang sebelumnya salat ya. Awillati badaha atau allati rawatib badaha yang sesudahnya sholat. Jadi qabliyah. Jadi menyebutkan qabliyah zuhri. Ba'diyah zuhri itu namanya ta'yinnya. Dan menyebutkan qabliyah dan ba'diyah itu namanya ta'yin. Qala Suyuti qala berkata, As-Suyuti siapa Imam As-Suyuti? Kama jazama bihi fi syahri muhadzabi kama sebagaimana jazama memantapkan bihi dengan manma. Tapi siapa pengarang
Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dalam Syarah Muhadzab intaha. Wa jazama fil abbab bi'adami ishtirat. Wa jazama dan memantapkan, memastikan siapa sahibul abbab, sin abbab dalam kitab abbab bi'adami ishtirati dengan tidak disyaratkannya tayin. Jadi ada yang katakan harus tayin, ada yang katakan tidak harus. Wa khassa ba'duhum al-wujuba bima idza akhara al-mutaqaddimata. Wa khassa dan mengkhususkan ba'duhum siapa sebagian ulama al-wujuba kepada wajib, wajib menentukan, mengkhususkan bima dengan sesuatu idza akhar al-mutaqaddimata. Idza akhar apabila mengakhirkan siapa orang al-mutaqaddimata kepada yang mendahului istirahima fil waktu karena samanya ini apa qobliyah dan ba'diyah ya atau mahar dan muqaddam ya fil waktu dalam waktu hinaidin ketika itu. Misalkan seperti qobliyah dan ba'diyah itu kan sama-sama dua rakaat ya. Qobliyah tadzuri dua rakaat, ba'diyah tadzuri dua rakaat misalkan ambil yang dua ya. Kan sama-sama dua rakaat. Oleh karena sama-sama dua rakaat maka ini kalau tidak diakhirkan, ya, jadi apa namanya? Misalkan sholat qobliyahnya karena sesuatu hal itu kemudian tidak nututi sholat qobliyah. Jadi sudah apa namanya? Hadir masjid sudah iqamah sehingga kita tidak nutut sholat qobliyah langsung sholat berjamaah. Berarti kan sholat qobliyahnya belum. Kemudian misalkan sholat qobliyahnya sesudah sholat ya sebagai kodoan maka perlu disebutkan qobliyah. Kecuali sunatan qobliyah tadzuri kodoan, bukan adaan. Nah, kenapa? Karena diakhirkan mestinya qobliyah itu sebelum zuhur, sebelum satu. Tapi karena satu hal kemudian dia tidak melakukannya. Apa perbedaan ada dan kodo itu? Kalau ada itu dilakukan pada waktunya ya. Kalau kodo dilakukan sudah kelewat waktunya. Seperti tadi. Jadi menurut siapa namanya, sebagian ulama yang harus takyin itu kalau misalkan eh, sesuatu yang harusnya ada di awal kok diakhirkan. Ya. Sementara pekerjaannya sama, maka harus takyin. Wakaf sholat dan seperti sholat di Idul Fitri dan seperti sholat Idul Fitri wal Adha dan apa. Kecuali sunatan Idul Fitri, kecuali sunatan Idul Adha. Wakaf sholat tasbihi dan seperti sholat tasbih. Fa'innahu maka sungguhnya dan istarotu disyaratkan tayinuha apa menentukan sholat tasbih al-raji menurut pendapat yang unggul. Lakin akan tetapi kita madrasah Syekh Ibnu Hajar menyandarkan uh, Syekh Ibnu Hajar siapa Syekh Ibnu Hajar fi fatawi dalam kitab fatwanya uh, berpegang teguh ada masyiratita ini kepada tidak disyaratkannya menentukan di sholat tasbih dalam sholat tasbih. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar nggak usah tayin. Soalnya sholat tasbih ya. Dalam itu berkata Ibnu Hazabi, kalau berkata Ibnu Nawawi Ibnu Hazabi di dalam al-Ishaq ya. Ibnu Hazabi dalam Muhadzab ya, Ishaq ya. Dia kullu mawdi'in iftaqara ila niyatil fardhi iftaqara ila tayiniha ila tayammuma lil fardhi fil asfaqi. Kullu mawdi'in adapun setiap tempat iftaqara yang butuh apa mawdi' ya, butuh ila niyatil fardhi kepada niat fardu iftaqara ialah butuh apa mawdi' butuh ila tayiniha kepada menentukan ini niyatil fardhi ila tayammum kecuali tayammum lil fardhi untuk salat fardu fil asohi menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi apa namanya
sesuatu yang memang membutuhkan untuk menyebutkan fardu, gitu ya, membutuhkan niat fardu, maka ketika niat ya harus sebutkan fardunya itu. Tapi dikecualikan tayamum ya. Aifa innahu maka sungguhnya tayamum la istaratu tidak disyaratkan di dalam tayamum apa niat fardu tayamum apa niat fardu tayamum. Bahkan la yasyur tidak sah apa itu tayin niat fardu tayamum ya tidak sah ya. Beliau nawa itu tayamum nawa itu fardu tayamumih ya. Tidak usah nawa itu tayamum. Bahkan kalau menyebutkan fardu maka tidak sah yang namanya. Bahkan lain tidak sah apa itu tayin niat fardu tayamum ya. In utlqa jika dikecualikan malam yurid bil fardin ya kan nawa itu tayamum mah fardon gitu aja. Maka malah enggak sah. Malam yurid lagi tidak menghendaki siapa orang kamu tayamum bil fardin dengan kata fardu kaunahu badalan anil wudu tidak menghendaki kaunahu kepada adanya tayamum badalan ilah berganti anil wudu dari wudu. Jadi walaupun menyebutkan nawa itu tayamum nawa itu fardhu tayamum, kalau diniatkan sebagai gantinya wudhu yang itu wajib, nah itu boleh. Tapi secara mutlak tanpa ada niat untuk gantinya wudhu, maka tidak sah. Dia mengucapkan nawa itu fardhu tayamum tanpa ada embel-embel niat bahwa untuk apa namanya gantinya wudhu maka tidak sah. Tapi kalau masih ada niatan ini sebagai gantinya wudhu maka sah. Wa innama yanwi al-istibah atau innama dan hanya sungguhnya yanwi berniat yang bangun tayamin al-istibahata kepada minta kebolehan, boleh untuk melakukan sholat. Nah, makanya niatnya nawaitu tayammumah istibahati sholat. Jadi agar dibolehkan sholat, agar dibolehkan sholat bukan apa namanya bukan untuk menghilangkan hadas karena bukan untuk menghilangkan hadas ya. Jadi hanya untuk istibah hadis sholat. Untuk menghilangkan hadas, rohil hadas itu hanya mandi dan wudhu. Kalau wudhu itu rohil hadasil asghar, sementara mandi rohil hadasil akbar. Kalau tayamum bukan rohil hadas, tapi istibah hadis sholat. Sebenarnya nggak disyaratkan untuk menyebutkan, tapi kok disyarat dia menyebutkan. Jadi tidak disyaratkan menyebut secara global maupun rinci, tapi dia merinci, menentukan. Tidak ayanahu apabila menentukan siapa orang hukum pada ma, waktu dan keliru siapa man ya, lam yadurrah, maka tidak berbahaya. Jadi apa atarut itu. Kata ini maka di sholat seperti menentukan tempatnya sholat wa zamannya dan waktunya atau waktu zamannya sholat. Gak perlu usolli misalkan dia kebetulan ada di Masjidil Haram, usolli fardhu Jum'ati fi hadzal Masjidil Haram ya. Gak perlu ya. Maka ketika dia menentukan tempatnya yang tidak disyaratkan baik secara global maupun rinci, kok ternyata keliru. Nah ini, lam yadurrah, gak apa-apa, tidak berbahaya. Wah, jadi misalkan usolli sunatan qobliyata zuhri fi masjid Al-Falah. Hadza, fi masjid Al-Falah hadza. Ternyata bukan Al-Falah, tapi Al-Huda.
Nggak menyentuh nggak masalah itu. Karena memang menyebutkan tempat, nama tempat itu tidak diwajibkan, tidak disyaratkan, baik secara global maupun secara rinci. Wakama dan sebagaimana ida iyana apabila menentukan siapa orang, iyana menentukan al-imam siapa imam, menentukan man kepada orang yusolli yang sholat siapa man falho di belakangnya imam. Jadi misalkan imamnya malah yang niat yusolli fadhuri imaman li Ahmad karena imamnya hanya satu imaman li Ahmad. Ternyata yang bermakmum itu bukan Ahmad tapi Hasan, nggak masalah walaupun keliru. Kenapa? Karena apa namanya menentukan nama dan tempat seperti tadi itu juga menjadi syarat baik secara global maupun secara rinci. Atau sholat siapa orang ini bila mendung, atau puasa siapa, alasim siapa tawanan, wana wadah berniat siapa orang ala kepada ada melaksanakan berkodok dan kodok mengganti. Pabana hilafu, pabana makanya hilafu apa khilafnya, di bedanya. Jadi dia niat apa namanya niat ada dan kodok. Sementara dia di ruangan yang tidak tahu siang dan malam misalkan, tidak ada kalian tidak ada apa jam tangan, tidak hanya tidak tahu ini jam berapa. Bang kalau dilaksanakan ngepasi waktunya itu kan namanya ada. Tapi kalau sudah waktunya kelewat kan namanya kodok. Yang menyebutkan ada ternyata sudah waktunya kelewat. Mestinya bilang kodokan karena waktunya sudah kelewat. Jadi hal-hal yang seperti itu berdasarkan kaidah ini lam yadurrah ya tidak berbahaya gitu. Kenapa? Karena dia dalam posisi yang tidak tahu apakah sudah habis waktunya atau bagaimana. Pemain itu fitayinu dan ada jadi kalau sesuatu yang tidak diharapkan karena ini dan ada pun sesuatu itu yang disyaratkan fihi di dalamnya atayinu apa ta'yin al maka ada pun kekeliruan fihi di dalam itu ta'yin mubtilun ialah membatalkan. Nah, jadi sesuatu yang memang harus ta'yin kok keliru. Nah, kalau keliru ya batal. Kalau khotib seperti keliru minasomi dari puasa mengucapkan ila sholati kepada sholat masih dan kebalikannya. Jadi dia mau sholat tapi yang dibaca niat puasa. Nah, itu. Atau sholat yang dibaca adalah niat puasa. Atau dan sebaliknya itu ya. Wamin sholat zuhur ilal asri dan dari sholat zuhur ilal asri dirubah kepada asar. Dan ternyata keliru. Jadi kalau keliru ya batal. Kalau sholat zuhur dia bilang sholat asar. Usolli fardhu zuhri. Memang seharusnya. Tapi kalau dia usolli fardhu asri. Padahal waktunya waktu zuhur. Nah, itu namanya bisa membatalkan. Ya. Jadi fal khata fi mubtilun. Wama dan ada pun sesuatu istaratu atau yajibu yang wajib atau rudu apa menyinggung lahu bagaimana jumlahkan secara global wala istaratu dan tidak disyaratkan lain apa menentukan mas absensi inti tidak ayyana waktu darah tidak ayyana apabila menentukan siapa orang kepada ma yajib tarudu itu waktu dan ternyata keliru darah maka berbahaya apa itu takyin. Wafidhalika furu'un, wafidhalika dan ialah di dalam itu apa namanya ma yajib tarudu ila akhirih furu'un ada pun beberapa cabang. Nawal iktiza bi Zaidin fa bana amran nawa berniat siapa orang hal iktiza kepada bermakmum bi Zaidin kepada Zaid. Fa bana maka ternyata siapa Zaid amron ialah Amar. Mestinya enggak usah dirinci.
usalli fardhu zuhri makmuman cukup. Tidak harus dirinci. Tapi dia merinci. Dan mudahlah ya keliru. Usalli fardhu zuhri makmuman ila Hasan. Ternyata Husain. Oh, ya. Nah, ini bukti itu membatalkan. Karena posisinya ikut. Beda tadi dengan imam. Kalau imam kan nggak ikut. Makmum. Oh, ya ikut kepada Hasan. Ternyata Husain. Padahal nggak harus Anda sebutkan namanya. Keliru. Malah batal. Waban Amron maka ternyata siapa Zaid Amron ialah Amar, Amron Amar padahal Amar. Walam Yusir dan tidak menunjuk siapa orang ilahi kepada Zaid. Zaid itu ya. Lam Yasihah maka dirasa apa itu tidak. Jadi usalli fardhu zuhri makmuman ila Hasan ternyata Husain. Nah, itu nggak sah. Tapi kalau diikuti dengan isyarat sah. Usolli fardhu makmuman ila Hasan haza. Yang bikin sah itu hazanya itu bukan bukan hasannya. Hasannya kan keliru, mestinya Husain. Jadi yang tidak sah itu kalau tidak diikuti dengan isim isyarat. Kalau diikuti isim isyarat sah itu karena ada hazanya. Yang ini. Ayana menentukan siapa orang zakat amalihi kepada zakat hartanya orang al-ghaibi yang gaib. Karena maka ada pamalihi al-ghaib talifan ialah rusak hancur lam yujzi maka tidak mencukupi apa itu tayin zakat malihi anil hadiri dari orang yang hadir yang tidak berper anil hadiri dari harta yang hadir dan orang ini dari harta yang hadir harta yang ketika diniatkan untuk zakat harta yang ada di Papua ternyata harta di Papua sudah habis sudah punah. Walaupun sudah terlanjur mengeluarkan sejumlah uang, sejumlah barang yang diniatkan untuk apa namanya zakat suatu yang jauh itu tidak bisa kemudian sebagai ganti dari zakat harta yang dekat itu, yang dekat itu, yang ada, bukan yang tidak ada. Eh, Nawa berniat siapa orang kafaratul zihari kepada kafaratul zihar. Maka ada alaihi ialah atas orang kafaratul qatlin. Apa kafarat membunuh lam yujzi maka tidak mencukupi apa itu kafaratul zihar ya niat itu kafaratul zihar itu kepada orang mukharajan dzalika suwarun wallahu alam bisawab ya Allah ya ini ada beberapa hal yang penting kita apa namanya melanjutkan sementara cukup di sini dulu. Silahkan Anda dibaca kembali, dipahami, ya. Karena tanpa dibaca kembali, dimusyawarahkan, nanti lupa. Gitu. Sebaiknya itu sebelum ngaji dipelajari, kemudian sesudah ngaji dibaca kembali, ya baru ditaruh di tempatnya kita. Yang bagus, yang ideal dimusyawarahkan. Sebelum ngaji dimusyawarahkan, sesudah ngaji dimusyawarahkan. Harapannya begitu. Ya tidak hanya rutinitas belajar mengaji ngaji ngaji tapi tidak menjadi apa tahqiq ya mendalam pengetahuan. Ini mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.